Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masrurah, NIM E2019-2049. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Biasanya orang yang disebut pengangguran itu sekitar 15 sampai 64 tahun. Contohnya, saya masih berumur 20 tahun tapi belum bekerja. Tetapi di lain sisi saya adalah seorang mahasiswa. Jadi saya tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Selanjutnya, macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Yang keempat, setengah pengangguran. Untuk yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah secara nyata dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, baik sebagai karyawan ataupun pengusaha. Untuk yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Untuk yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim untuk sementara waktu. Yang keempat, setengah pengangguran. Maksudnya, pengangguran yang memiliki pekerjaan namun jam kerjanya sangat sedikit. Biasanya kurang lebih dari 35 jam per minggu. Maksudnya, dalam seminggu bisa dihitung dia itu bekerja selama 35 jam. Baik itu pun per hari cuma 2 jam, 1 jam, pokok selama seminggu 35 jam. Poin selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran fiksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran fiksional adalah kondisi ini disebabkan oleh karena adanya kesulitan untuk mempertemukan pihak mencari pekerjaan dengan pihak yang menyediakan lowongan pekerjaan. Untuk yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Jadi, pengangguran ini karena ada perubahan perekonomian dalam suatu negara itu tersendiri. Untuk yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena kondisi adanya struktur perekonomian dalam ekonomi sehingga memerlukan keterampilan yang baru. Jadi, pengangguran struktural ini terjadi karena struktur ekonominya itu membutuhkan keterampilan baru. Dia tuh membutuhkan ID yang baru. Untuk yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena kondisi perkembangan teknologi yang semula dikerjakan oleh manusia diganti oleh mesin. Untuk yang selanjutnya, dampak pengangguran. Dampak pengangguran tersebut ada banyak ya. Salah satunya menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, terjadinya kemiskinan. Dampak dari pengangguran dapat terjadi kemiskinan. Untuk yang ketujuh, kekurangan gizi. Karena masyarakat miskin tidak bisa membeli makanan yang bergizi, jadi kebanyakan masyarakat miskin akan kekurangan gizi. Untuk yang kedelapan, upah atau gaji yang rendah. Untuk selanjutnya, penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Misalnya,
Si A sedang mencari pekerjaan, dia udah mendapatkan pekerjaan, tapi tidak sesuai dengan keahliannya, jadi dia terpaksa menganggur. Yang kedua, sulit untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama, kita harus membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memberikan pelatihan pekerjaan. Yang ketiga, transmigrasi. Yang keempat, memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi, kita sesama makhluk sosial harus saling memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Yang selanjutnya, memberikan atau meningkatkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, pengangguran dalam ekonomi Islam. Pembagian pengangguran dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua, pengangguran hijaiyah atau pilihan, di mana pengangguran jabariyah atau terpaksa disebut orang yang mau mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan tersebut. Sedangkan yang pengangguran hijaiyah adalah orang yang tidak mau bekerja, padahal kalaupun dia mau mencari pekerjaan, dia akan mendapatkan tersebut. Selanjutnya, solusi dari pengangguran dalam perspektif Islam. Yang pertama, mekanisme individu. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.